David ya, Ketua Umum dari Serikat Pekerja Jiwasraya. Kemudian sebelah kiri saya Pak Nugroho Eko Wibowo adalah Sekjen ya dari Serikat Pekerja Jiwasraya. Kemudian yang samping Pak Sony, Bendahara dari Serikat Pekerja. Ini semuanya adalah Serikat Pekerja Jiwasraya yang kemudian memberikan kuasa kepada saya dan tim selaku kuasa hukum ya di Uli Payumara. Nah, sebenarnya mereka punya jabatan di Jiwasraya itu masing-masing ada jabatan sendiri. Tapi dalam Serikat Pekerja ketua umumnya adalah David Hotman dan sekjennya adalah Pak Nugroho Eko Wibowo. Nah, ini cerita punya cerita. Jiwasraya ini kan sudah berdiri lama dan sudah menanggulangi banyak persoalan-persoalan asuransi masyarakat Indonesia dari skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar, dari orang kecil sampai orang besar. Ini Jiwasraya. Nah, berjalannya waktu, kemudian Jiwasraya ini terkontaminasi oleh yang namanya Beni Cokro. Beni Cokro ini salah satu pemain falas dan saham ya, di mana termasuk Asabri juga naruh dana ke Beni Cokro Group. Termasuk Jiwasraya juga ada salah satu direksi Jiwasraya tahun berapa tuh Bang? Sekitar tahun 2014 atau sekian itu naruh uang juga, uangnya Jiwasraya ke grupnya Beni Cokro. Dimainkan atau diputar atau dikorupsi entah bagaimana, Beni Cokro kemudian divonis hukuman di penjara ya. Ya seperti itu. Jadi Beni Cokro penjara sehingga uangnya Jiwasraya sebagian kesedot ke sana. Sehingga Jiwasraya mengalami defisit keuangan. Nah, kita nggak tahu bagaimana tata cara pemerintah dalam hal ini adalah Menteri BUMN kemudian mengatur bagaimana supaya Jiwasraya ini apakah kemudian mereka mau hilangkan perusahaannya, mau dianggap mati atau bagaimana. Yang jelas ada satu posisi di mana Menteri BUMN berserta Jiwasraya kemudian mereka membentuk satu perusahaan baru. Perusahaan baru ini yang direksinya juga nggak tahu siapa, dibentuk untuk mengalihkan aset-aset Jiwasraya kepada perusahaan baru ini. Perusahaan asuransi juga yang kredibilitasnya juga baru, nggak ada nilainya karena baru dibentuk, dan direksinya juga kita nggak tahu siapa karena bukan pemain-pemain asuransi. Sementara Jiwasraya sendiri karyawannya yang sudah puluhan tahun bekerja mau disingkirkan, mau diberhentikan, mau di PHK. Nah, perusahaan baru ini kapabilitas dan kemampuannya nggak ada karena ini baru ya. Kemudian aset-aset Jiwasraya kemudian dialihkan ke perusahaan ini. Padahal dalam ilmu pengalihan aset perusahaan ini nggak boleh ini. Ada pengalihan aset di mana aset-aset perusahaan yang sudah lama dialihkan ke perusahaan baru, dasarnya akte perseroan baru dibentuk oleh notaris dengan direksi yang dibentuk juga. Kemudian juga dengan kualifikasi yang nggak ada. Jadi nilai 0 dari kemampuan direksi ini diberikan tanggung jawab pengalihan aset. Ini juga pengalihan aset ilegal karena nggak pernah ada sejarahnya perusahaan itu dia punya aset dialihkan ke perusahaan lain dalam bentuk hibah. Kenapa? Karena selalu aset perusahaan itu punya kaitan dengan pihak ketiga, baik debitur maupun kreditur, ya kan? Kemungkinan klaim-klaim itu ada. Nah ini tiba-tiba direstrukturisasi namanya, kemudian dialihkan kepada perusahaan baru ini lewat mekanisme katanya sudah ada rapat koordinasi terbatas, rakortas, yang diadakan oleh Menteri BUMN dalam hal ini Erick Thohir dan para direksi baru dari Jiwasraya, sehingga timbullah satu kapal baru yang belum punya pengalaman di asuransi dan ini mau jalankan asuransi. Bahasanya adalah pindah kapal. Kapal ini mau tenggelam, pindah kapal ini. Ya kalau pindah kapal di lautan nggak apa-apa, tapi ini kan perusahaan, ada hubungan dengan pihak ketiga, yaitu nasabah dan lain-lain. Entah hutang, entah piutang, entah punya hubungan hukum atau punya kontrak. Nah, ini kan penting ini, bahwasanya ini akan berbahaya. Kemudian yang paling penting, Jiwasraya ini kemudian mau dihabisin, dihilangkan namanya, diganti dengan nama baru yang nggak punya kualifikasi sama sekali. Pengalihannya sendiri adalah perlu tanya aspek hukumnya bagaimana, yang pertama. Yang kedua, karyawan Jiwasraya yang ada ini mau diberhentikan dengan permainan pesangon yang kecil, pengurangan pesangon sehingga malah tidak dapat apa-apa. Ini nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja persoalannya apa. Yang jelas ada banyak persoalan seperti tergambar dalam press release ini,
Ini adalah gambaran umum saja. Secara detail nanti bisa dijabarkan. Yang jelas ada satu kerugian-kerugian hukum, akibat-akibat hukum dan persoalan hukum yang akan timbul ketika Jiwasraya dimatikan. Kita juga sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal PT Jiwasraya ini sebagai perusahaan milik negara yang kemudian membantu persoalan asuransi masyarakat kecil di pedesaan. Nah, kita juga nggak nyaman kalau ini perusahaan ini dimatikan oleh negara, karena ini perusahaan masih juga punya nasabah seberapa banyak ini 1 juta individu ya? Iya, 1,5 juta lebih. Jadi masih ada nasabah. Jiwasraya masih ada nasabah 1.500.000 subjek hukum individu se-Indonesia. Kemudian karyawan yang masih ada hanya 189 karyawan. 189 karyawan bekerja ini adalah di sini dan di belakang. Mereka semua sudah bergabung dalam serikat pekerja karena mau dihabisin semua kan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap para nasabah yang ada, yang pemegang portofolio polis? Jangan-jangan ada di antara kita adalah pemegang polis lagi kan? Ya, kemudian ini berbahaya juga. Makanya ini kita harus sampaikan kepada publik supaya apa? Tujuannya adalah karena karyawan mau di PHK kan? Kalau nggak ada karyawan, siapa yang menjalankan Jiwasraya dan bagaimana pelaksanaan teknis polis-polis yang ada? Ini kan persoalan hukum juga. Nah, ini nanti akan dibedah lebih dalam oleh pimpinan dari sana cerita. Oke, ini akan diceritakan oleh Bang David Hotman ya. Tapi nanti lebih detail, ini baru gambaran umum. Nanti teknisnya nanti detail nanti disampaikan oleh baik Bang Hotman maupun dari tim yang lain yang memang adalah karyawan Jiwasraya yang udah puluhan tahun bekerja. Makanya kalau saya masih hitam, mereka sudah putih-putih rambutnya, kan gitu kan. Karena lama bekerja di Jiwasraya. Kalau teman-teman media ini kan rambutnya pada hitam semua nih. Ya kan berarti kan pada baru-baru kan. Gitu ya. Jadi ini nanti kita jelaskan. Nah, satu hal bahwasanya pemberhentian para karyawan ini berbahaya juga. Makanya langkah paling penting di sini saya selaku kuasa hukum dari serikat pekerja Jiwasraya maunya ini perusahaan terselamatkan. Gimana caranya? Namanya tetap ada dan nama baik Jiwasraya akan tetap kembali. Kemarin buruk karena ada uangnya dipindahkan ke grupnya Beni Cokro banyak. Tapi mudah-mudahan nanti kembali semua. Jadi Jiwasraya tetap sebagai perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia. Gitu. Nah, lebih lanjut cerita ini secara sederhana, ringkasan dari ini kalau teman-teman sudah ada yang belum nanti ambil di saya. Ini nanti akan diceritakan oleh Pak David Hotman sebagai Ketua Serikat Pekerja PT Jiwasraya.